Shalom jemaat Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 10 Desember 2023 jam 10 pagi akan dimulai oleh Bapak Stefanus 10 STH. Ibadah doa malam Kamis 7 Desember 2023 jam 7 malam akan dimulai oleh Ibu Ruth Hebukalowo STH. Natal Youth GBS Kapernaum, Surabaya Sabtu 9 Desember 2023 jam 6 malam, dress code-nya black and white, akan dimulai oleh Bapak Markus Modewa STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, sedangkan sekolah minggu pukul 11 siang. Bersama gereja dan diakonia bisa BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor sudah tertera atas nama Samuel Libowo, Pepuluhan Dawal BCA di nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Libowo. Ayo dukung acara Natal dalam doa dan bakti syukurmu dalam wujud persembahan Natalku yang akan kita mulai kumpulkan di bulan Oktober 2023. Amplop persembahan Natal bisa diambil gereja GBS Kapernaum ya. Galauan karakter bisa sesuai gambar dari request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi di nomor sudah tertera. Bagi yang membutuhkan kursi roda dan bebas dewasa dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala ya. Untuk setiap video beraya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Coba like, comment, subscribe ya. Kami segera pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang hidup dan selam dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat menghubungi Gembala di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Semangat ya. Gak terasa kita di awal bulan, di penghujung tahun ya. Percaya penyertaan Tuhan senantiasa atas kita hingga kita boleh melewati hari-hari kemarin. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ucap syukur Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hanya karena kasih anugerah dan kemurahan-Nya kami boleh berkumpul kembali di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu seminggu kemarin ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Kau lihat hati kami saat ini Tuhan yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kami percaya Engkau sertai lindungi hingga tempat ini dengan selamat ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji menyembah-Mu. Apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami Bapa, berkenan di hadapan-Mu dan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini hati kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
melihat pelanggaran kami Tuhan, hingga kami layak Bapa berdatang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, oleh kuasa yang Tuhan pujikan dari awal. Kita siapkan betul-betul hati kita saat ini. Satu waktu bawa persembahan. Kau lihat hati anak-anak saat ini siap Tuhan Yesus. Tunaikan sembah. Lihat kesungguhan hati kami saat ini Tuhan.
pujian kami ya Bapa.
Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita datang ke bait Tuhan ya dengan sukacita ya. Selalu bersyukur apapun keadaan kita. Karena Tuhan yang mau apapun keadaan kita selalu mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur apapun yang kita lalui kita bisa melewatinya dengan baik. Ada amin? Amin. Lanjut puji Tuhan. Sudah mulai panas? Wah, sekarang ya saatnya.
Puji nama Tuhan. Luar biasa. Berat apapun permasalahan kita, kalau sampai saat ini kita ada, Tuhan itu luar biasa karena memampukan kita untuk melewatinya. Mungkin kalau buat ibu-ibu lebih sulit menurunkan berat badan kali ya. Daripada beban hidup itu kan, beban hidup berat, tapi kita bisa melaluinya. Tapi untuk menurunkan berat badan, so sorry sama aku. Sabar. Rasanya berat sekali untuk menurunkan berat badan. Oke, baik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kasih Tuhan itu lebih dari segalanya ya. Oke. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memanjatkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sungguh kami berterima kasih atas cinta-Mu ya Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti
Lalu saat ini Tuhan, perjamuan kudus melalui hamba-Mu akan firman yang disampaikan menjadi kekuatan lebih berkat bagi seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat bulan Desember. Ya, kita sudah masuk bulan Desember lagi ya. Tanggal 17 Desember kita sudah Natal. Ya. Lagu-lagunya sulit, ya. Tapi sebenarnya nggak sulit, hanya agak angel, ya. Saya kemarin saya lihat latihannya muda-mudi tempat ini Gerti Besi, lagu-lagunya sulit-sulit semua. Sulit karena apa? Lagu baru pertama kali dinyanyikan, itu sulit. Karena apa? Tidak pernah menyanyi. Tapi lama-lama gampang loh. Lama-lama bisa. Ya, seperti kita kalau ke mana daerah yang jauh, itu sebenarnya jauhnya ya. Tapi kalau kita lewat setiap hari jadi dekat. Nah itu sama aja dengan lagu. Ya. Rasanya ke gereja sulit, gak karu-karuan. Karena apa? Sudah jauh, gerejanya kecil ya. Tapi kalau kita rutin datang terus lama-lama jadi dekat. Apalagi kita sudah pelayanan lama-lama jadi dekat di hati. Nah itu, ya, ya, dekat di mana? Ya. Ya. Istilah Jawa saya pakai jalanan. Tresno jalanan saka Kulino. Tresno itu cinta ya, jalanan. Karena apa? Karena sering ketemu. Nah itu, sering ketemu. Tresno jalanan saka Kulino. Kulino kan kulina. Bukan kuliner loh ya. 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 Karena sering ketemu, nah itu, ya. Kalau dulu Pak Markus sama Ibu Ruth dulu jalan sama kuliner juga. Iya. Karena sering ketemu akhirnya jadi. Kalau Pak Stephen sama istrinya dulu. Bulan akhirnya diberkati di sini, ya, puji Tuhan. Pak Markus juga diberkati di sini, akhirnya punya anak juga, ya. Saya mengucap syukur karena apa? Pak Markus adalah mobil sidang tempat ini diberkati tempat ini juga. Pak Stephen juga diberkati tempat ini. Ya, sekarang sudah memiliki apa? Momongan. Kalau Pak Markus punya anak ini Jesslyn, ya. Kalau Stephen anaknya Claudia, ya, sama-sama perempuan semua, ya. Yang dulu saya berkati juga sampai di tempat ini juga saya saudara Nathan, ya, saya berkati juga, ya, puji Tuhan, ya. Saya sebetulnya hari ini saya nggak usah khotbah, karena apa? Banyak saksi, ya, banyak saksi karena khotbah saya juga apa namanya? Gak jauh-jauh dari ini, gak jauh-jauh dari pertolongan Tuhan. Siapa di sini pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Wih, mayoritas hanya Pak Andi ya. Singkat dia. Makanya semua katakan. Yang gagal itu berarti sering ditolong Tuhan. Ya, amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik, ya. Tadi lagu-lagunya yang dibawakan oleh singer itu menyatakan tentang keagungan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun, ya. Kalau kita lagi susah Tuhan tahu. Tetangga aja nggak tahu, ya. Kalau kita lagi susah, apalagi teman satu gereja, ya. Yang tahu cuma pendetanya saja, ya. Karena pendeta perlu tahu karena apa? Dibawa doa setiap hari, ya. Ya itu makanya pendeta harus tahu kesusahannya masing-masing orang. Ya itu, karena nanti akan dibawa doa, ya. Amin. Amin. Yang penting Tuhan tahu. Nah itu. Ya.
Firman Tuhan hari ini saya beri tema keajaiban Natal. Natal itu ajaib, suatu keajaiban. Amin. Kenapa? Ini memperingati hari kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya saya nggak usah banyak lebar, karena ini banyak ayatnya sebetulnya. Ya, ini 3 halaman kelihatannya, tapi banyak ya, banyak. Kenapa? Ini yang diprint banyak ayatnya, ya. Lukas 3, 23 sampai 28 itu bukan banyak, ya. Mestinya cuma 1 lembar, karena ayatnya banyak, jadi akhirnya jadi 3 lembar, ya. Cuma intinya, ya. HP-nya gimana? Oh, nangis itu. Kita baca ayat yang penting, ya. Sampai di surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-11, ya. Ini penting karena apa? Ini adalah inti dari yang itu tadi, dari kedatangan Yesus ke dunia. Ini adalah intinya, ya. Saya baca sama-sama, ya. 3, 2, 1. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dengan baik sebagai diri yang harus diperhatikan, melainkan telah mengorbankan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan manusia telah meninggalkan dirinya dan ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat memberikan dia kepadanya nama. 10. Supaya manusia betul-betul Allah Israel. Ya. Allah Bapa, ya. Saya mestinya pakai kacamata, ya. Tapi karena habis sakit kacamata saya geletakkan. Saya geletakkan nggak tahu di mana, saya lupa. Nah, ini jadi masalah itu, ya. Makanya Allah Bapa jadi Allah Israel, ya. Kalau tulisannya, ya. Amin. Amin. Ini adalah inti dari pemberitaan firman Tuhan. Jadi Filipi pasal 2 6 sampai 11 ini adalah intinya, ya. Jadi dia rela mengosongkan diri. Dia adalah Allah, ya. Dia Allah rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama mengambil rupa seorang hamba. Ya, kalau raja menyamar sebagai raja biasa itu sudah sering kita dengar, ya. Pernah kita dengar maksudnya, ya. Tapi kalau Tuhan menyamar mengambil rupa seorang hamba cuma ada di agama Kristen saja. Itu saya pelajari semua agama di dunia, dan hanya agama Kristen saja yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kita harus bangga karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, sesusah apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah kita, Tuhan ada di tengah kita. Itu yang menampakkan dirinya dalam wujud. Ketika orang berdoa, ya, dia menampakkan dirinya. Hanya Tuhan Yesus saja. Yang lain ada? Tidak ada. Kalau saya lihat, ya, saya suka, ya. Kalau orang saya buka TikTok, ya. Saya buka TikTok. Siapa di sini suka adalah TikToker? Gak usah ngaku, ya. Saya pertanyaan, ya. TikToker, ya. Tahu TikToker? Ya? Iya. Gak tahu, ya. Nanti saya jelaskan berdua aja, ya. TikToker itu saya baca di agama lain itu bahkan mengundang yang lain untuk masuk ke dalam tubuhnya supaya dia kesurupan dulu. Ya, dia kesurupan dulu baru dia nulis apa? Nulis itu.
Macam-macam. Jadi di agama saya dulu ya sama juga seperti itu ya, agamanya nenek moyang saya dulu sama seperti itu juga. Jadi bisa memasuki arwah terus berubah dari suku Wukong. Nah itu ya, itu sebenarnya tidak bagus. Dan agama-agama lain juga seperti itu. Saya percaya. Saya mempelajari agama-agama dan juga sama seperti itu. Jadi itu adalah kepercayaan kita yang lama yang harus kita tinggalkan. Ya, karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita berikan tepuk tangan aja. Ya, ya. Kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa? Saya pelajari agama-agama dan hanya agama Kristen yang menerangkan tentang Filipi 2 ayat 6 sampai 11 itu. Saya belajar semua agama, ya. Ya, saya belajar agama-agama yang lain dan pada intinya cuma agama Kristen saja yang Tuhannya seperti itu. Karena Tuhan sangat mengasihi. Yohanes 3:16, coba baca. Salam-salam. Ya, tolong dengan suara yang keras. Atau perlu saya kasih mic? Jadi kasih mic aja ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bu Ermin. Ini adalah ayat hafalan sama sekolah minggu Yohanes 3:16. Tapi harus menjadi pegangan kita. Karena ini adalah intinya dari seluruh Alkitab. Yohanes 3:16. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya kita nggak usah khawatir akan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, ya. Ya, karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, saya ambil garis besar dari semua kesaksian ini. Jadi intinya jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, jangan membunuh. Itu sebenarnya perintah Tuhan yang sama. Jadi kita tidak boleh khawatir akan masalah yang kita hadapi. Tapi namanya manusia itu kan punya pikiran, punya kehendak. Itu kita biasanya kuat. Yang paling khawatir siapa? Dulu saya seorang yang penuh kekhawatiran, ya. Saya orang laki, tapi saya penuh kekhawatiran. Ya, anak saya sakit, saya khawatir. Ya. Istri saya sakit, saya khawatir. Kalau saya sakit, siapa yang khawatir sama? Enggak ada. Ya. Karena khawatir sudah sakit. Ya, itu, ya. 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 Nah, itu. Ya. Kita sebenarnya dilarang khawatir. Tapi namanya manusia tidak bebas dari rasa khawatir. Tapi kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Karena apa? Kekhawatiran bisa merugikan kesehatan kita. Ya, berbagai sakit penyakit bisa datang kepada kita tanpa siapa sini kerjanya mengundang sakit penyakit, kan nggak ada. Mengundang sakit penyakit supaya datang ke tubuhnya. Cuma rata-rata penyakit disebabkan karena apa? Pola pikir yang salah. Karena gaya hidup yang salah. Gaya hidup ini, gaya hidup dan hidup penuh gaya. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Kalau hidup penuh gaya dan gaya hidup itu lain, ya. Kalau gaya hidup itu minum kopi 3.000 sudah puas, ya. Tapi ada hidup penuh gaya, maksudnya ngopi harus di jangan ya. Tapi memang mahal, ya.
Kalau kopi di warungmu murah. Kalau kopi di itu murah bagi yang punya duit ya. Kalau bagi orang Brunei murah itu. Bagi orang Brunei, apalagi bagi Sultan Brunei itu murah. Banyak sekali ya. Namanya nasi goreng itu murah. Fried rice itu kalau makan di hotel mahal. Ya, fried rice itu sama sego goreng namanya sama. Kalau fried rice bahasa Inggris itu jadi mahal. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris jadi mahal. Umumnya telur dadar itu murah, kopi dewi bisa. Kalau omelet, nah, itu sama. Oseng-oseng telur. Saya ingat oseng-oseng telur sukanya Sandra, ya. Telur oseng-oseng itu, ya. Orang arek telur. Sama omelet sama masaknya kurang lebih hampir sama. Kopinya sama-sama orang Indonesia kok. Ya. Saya ingat kopi karena apa? Saya sudah lama tidak minum kopi. Saya rindu ya. Saya karena gaya hidup yang salah, itu. Mari kita baca, ya. Sebetulnya ayatnya cuma simpel aja, jadi kita nggak perlu khawatir sebetulnya. Saya mempelajari. Jadi manusia hidup dalam dunia yang sudah diserahkan pada iblis sebetulnya. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Buktinya apa? Di Lukas 4 itu. Di Matius 4, Yesus disuruh menyembah iblis. Karena apa? Dengan janji dia diberi apa? Kekayaan. Nah itu. Karena apa? Dunia sudah dikuasai oleh itu ada ayatnya. Tapi saya lupa. Ya. Ada ayatnya. Oleh sebab itu bacalah Alkitab. Ya. Baca Alkitab, ya. Pak Jim ayatnya di mana? Ya. Kalau apa namanya? Dunia sudah dikuasai iblis itu. Lupa juga, ya. Karena kebanyakan baca Alkitab bisa lupa juga, ya. Karena banyaknya. Oh ini di HP ada loh, ya. Ini kan Matius 4:8. Kak, intinya bahwa dunia sudah diserahkan pada iblis itu. Ya, dunia adalah milik iblis betul. Jadi kita jangan hidup dalam ke dunia biang. Nah, itu. Kita harus hidup mendekat pada Tuhan. Kita nikmati aja, ya. Hidup ke dunia ini itu apa? Banyak sekali contohnya. Saya kasih contoh. Karena saya adalah manusia duniawi dulunya. Ya, hidup ke dunia ini adalah berlawanan dengan hidup dalam roh. Di Galatia pasal 5. Ya, itu berlawanan. Ya. Ketika Markus hidup dalam keduniawian, hidupnya soro, hidupnya apa? Kalau itu apa namanya? Ayam goreng itu, nelongso. Ayam goreng nelongso. Ya, karena dulu kita sering makan di nelongso ya. Dulu. Waktu kita masih ibadah di mana? Ruko. Ya, kita sering makan kita rapat di ayam nelongso. Karena apa? Karena sama-sama nelongso. Ya. Karena nggak punya duit. Tapi Tuhan pada saatnya Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Nah itu. Pada saat Natal yang lama-lama, ya, yang lama. Pada saat Natal kita tidak punya uang sepeser,
pun. Spesial aja nggak ada. Ya, pada saat KKR kita nggak punya duit. KKR waktu itu membutuhkan uang sekitar 15 juta. Nah ini saksinya, ya saksinya. Karena paling lama, ya saksinya. Itu kita punya uang spesial pun. Bodoh kita hanya berdoa kok. Bodoh kita hanya, nah itu. Tuhan sudah tahu kesusahan kita. Karena apa? Tuhan suka nah, itu loh kuncinya. Tuhan sudah tahu persoalan yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan Maha tahu. Masalah satu persatu sudah tahu, ya. Masalahnya Iin sekarang lagi opo, Tuhan tahu. Amin. Amin. Masalahnya Benjamin apa, Tuhan sudah tahu. Masalah Jimmy apa, Tuhan sudah tahu. Masalah Nia, temannya saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah itu loh. Masalah saya dan Zafi Putri apa, Tuhan tahu. Tahu. Masalah Bu Tanti apa? Banyak, tapi Tuhan tahu nggak? Tahu. Jadi tetangganya di gereja sudah tahu? Nggak tahu. Ya. Kita sampaikan lewat doa. Nah, doa adalah senjata kita. Di samping firman Tuhan. Ya. Saya katakan senjata kita apa? Doa. Ya. Apalagi firman Tuhan. Ya, karena senjata itu adalah pedang roh. Di dalam Efesus 6, ya, perlengkapan senjata rohani kita. Kita punya salah satu-satunya senjata, yaitu cuma pedang. Ya, selain itu adalah senjata adalah alat pertahanan kita. Ya, satu-satunya senjata adalah pedang. Pedang itu senjata. Ya, untuk nah itu pedang roh adalah firman Tuhan. Ya itu. Amin. Ya. Senjata kita adalah firman Tuhan. Nah kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita tahu senjata kita pedang roh. Kita nggak pernah baca firman Tuhan. Punya senjata? Kira-kira punya senjata kan? Punya Pak? Senjata pedang kayu. Ya. Pedang kayu. Kayu kering bisa. Nah gitu. Ya. Saya bersyukur ya. Ini istilahnya istilah rohani loh. Ya. Saya baru dapat ayatnya. Ya. Ini sebelumnya dibikin apa namanya? Background seperti ini. Saya nggak tahu ayatnya. Ya, ini salib orang tengah gapura ini istilahnya apa ya? Nah, gunungan kan di tengah gapura, terus ada pring-pringnya. Kalau pring ibarat, istilahnya apa? Rumahnya apa? Kalau di Jawa ini, nah, rumahnya genderuwo. Semua jenis setan ada di dalam. Ya. Ya. Apa namanya? Rumahnya di pring. Rumahnya di pring. Rumahnya di pohon pring itu barongan namanya. Jangan tuh di sini. Pringnya di luar. Ya. Ini pringnya. Ya. Kalau pring kuning itu disukai oleh roro. Biasanya orang-orang topo biasanya di situ ya. Tapi baca dulu ayatnya ya. Baca Yohanes 14 ayat 6. Saya baru dapat ayatnya beberapa hari yang lalu. Ya, ini ayatnya cocok dengan ini ya. Ayat 6. Ya, tolong salah-salah baca dengan suara yang keras. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ya. Kapuro itu apa sih? Pintu. Pintu kan.
Yesus di tengah-tengah. Yesus datang menjaga kita. Amin. Itu nggak bisa masuk loh, namanya apa? Bering-bering tadi. Apalagi penghuni bering. Penghuninya bambu itu nggak bisa masuk. Karena apa? Ada Yesus yang di tengah. Yesus yang di salib. Itu nggak akan bisa masuk. Karena apa? Ada kekuatan Allah. Baca ayat kesayangan saya, ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Baca dengan suara keras. Yang lain mungkin 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Terima kasih, Bung Jaka. Ini ayat pegangan, ya. Karena roh yang ada di dalam kita itu, rohnya itu huruf apa? Besar. Itu adalah roh Allah sendiri. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam. Rohnya itu roh dunia apa? Ditulis apa? Meskipun banyak loh. Roh kecil semua itu. Karena kita punya roh kudus, rohnya Tuhan sendiri. Itu yang membuat kita kuat, membuat kita tidak bisa khawatir, ya. Khawatir itu tidak bisa langsung, kamu jangan khawatir ya, ngene, nggak bisa. Itu adalah proses hidup kita masing-masing, ya. Kita mungkin dulu pernah hidup dalam kekhawatiran, ya. Pelan-pelan itu akan luntur sendiri. Pelan-pelan itu akan luntur sendiri dan diganti oleh kekuatan Tuhan lewat Roh Kudus. Nggak bisa langsung. Saya dulu suka nonton sepak bola. Lama-lama jadi nggak suka. Saya punya tim andalan, ya. Saya suka main PlayStation sama teman saya dulu, ya. Dan itu, maaf Pak ya, saya penggemar Barcelona, FC Barcelona. Karena apa? Warnanya bagus Pak, ya, ungu sama biru sama merah. Jadi tim ini bahkan dijuluki tim Blaugrana, ya, tim biru dan merah. Saya tahu kalau AC Milan itu tim Rossoneri, ya. Kalau Rosso itu merah, kalau Neri itu bahasa Itali. Kalau Juventus apa Pak? Julukannya apa? Nyonya tua. Nah itu. Saya sama penggemar sepak bola Pak ya? Sudah. Saya Madrid Pak. Itu musuh dalam selimut Pak. Musuh di lapangan hijau maksudnya. Ya. Tapi lama-lama saya jadi nggak suka. Kenapa? Nggak pernah nonton TV. Nah, saya dulunya suka nonton bola. Ya, tiap kali Piala Dunia, Piala Eropa saya pasti nonton. Ya, itu saya sampai tahu. Piala Dunia 4 tahun sekali. Kemudian Piala Eropa 4 tahun sekali. Jadinya saya nonton 2 tahun sekali. Karena Piala Eropa 4 tahun sekali. Dan itu berada di tengah-tengahnya itu. Jadi akhirnya 2 tahun sekali saya nonton. Belum lagi Liga Champion. Belum lagi Liga UEFA. Belum lagi apa namanya? Liga Inggris, Cup Winners' Cup. Itu saya nonton semua. Dulu pernah ada acara Liga Inggris di SCTV. Kalau nggak salah di SCTV, ya SCTV apa SCTV? Belum lahir semua kayaknya. Yang lain saya sendirian di dunia. Dulu SCTV itu menanyakan ini pertandingan Liga ini. Ada Liga Italia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Inggris. Kalau Liga Indonesia masih belum, ya. Saya sampai hafal semua daftar pemain itu, ya. Itu jadi sekarang jadi tidak suka. Itu siapa yang bikin? Kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, nah itu, ya.
saya dulu perokok berat. Bisa nggak suka rokok karena apa? Karena Pak Iwan dulu perokok berat. Karena berhenti. Itu karena Roh Kudus. Sama. Markus dulu perokok berat. Pemabuk juga. Stephen dulu pemabuk juga. Perokok berat. Mau cari pemabuk di sini? Saya. Ya. Saya pemabuk dulu. Ya. Saya suka minum minuman keras. Ya. Malam Natal tanggal 24 orang-orang datang ke gereja, saya mabuk. Mabuk tanggal 24 Desember. Saya mabuk. Ya. Tanggal 24 Desember saya mabuk di rumah teman saya. Saya minum minuman keras, ya. Kalau zaman saya dulu minuman itu ya jual bensin dulu. Ya, botolnya. Ya, seperti itu. Bukan dulu, Pak. Ya. Kalau sekarang disebut raja, saya campur Fanta. Biasanya saya minum di baskom. Nah itu, ya, baskom, ya. Kalau minum kopi nggak apa-apa di baskom, ya. Tapi sekarang bisa itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya teruskan, sekarang sudah nah itu, ya. Saya pernah khotbah tentang Abraham. Jadi hukum manusia dan hukum Tuhan itu berbeda. Jadi hukum manusia ketika dipukul, wes pegatan aja, cerai aja. Kalau hukum Tuhan, Tuhan membenci perceraian. Nah itu. Kalau hukum dunia sudah cerai aja, lewat pengadilan bisa. Kalau hukum Tuhan lain. Kalau hukum manusia bilang umur 60 itu sudah nggak bisa bereproduksi. Tapi Tuhan bilang umur 90 bisa. Nah itu perbedaan. Jadi bukan berbeda, itu namanya mukjizat yang di luar nalar manusia. Sakit, kanker. Kanker itu bisa sembuh? Bisa kalau dalam Tuhan Yesus. Bisa sembuh? Bisa sembuh kanker? Bisa ya? Kalau Tuhan berkehendak. Ya, kalau kanker dioperasi itu tambah menyebar. Ya. Karena istri saya dulu pernah kerja di klinik, ya. Jadi kanker itu ketika dioperasi, ya, itu bukan semakin baik tambah menyebar. Iya. Itu karena kanker seperti itu. Iya, sudah mengakar. Jadi kayak pohon ditebang, bisa tumbuh lagi ya? Nah itu, sama seperti itu. Ya, itu obatnya hanya bisa obat penahan sakit aja. Ya, obat penahan sakit aja disuntik. Bisa hilang? Nggak bisa. Dulunya nggak bisa. Bisa sembuh? Nggak bisa. Ya, lewat pengobatan manusia bisa sembuh? Bisa untuk mengurangi saja. Ya, saya punya teman dulu AIDS, tapi sekarang sudah meninggal. Itu sangat menderita hidupannya. Ya, dulu peminum pemabuk, sekarang dalam nama Tuhan Yesus bisa sembuh. Penyakit apapun bisa sembuh? Bisa. Sakit penyakit AIDS bisa sembuh? Bisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu nggak perlu kuat. Ya. Nggak perlu khawatir sama dengan tidak boleh khawatir. Ya. Sekarang dari jam berapa? Oh, jam 12. Waktunya berhenti. Saya tambah 5 menit lagi. Ya. Rasanya kok gak dibocorkan sih. Kacaukan tadi. Ya. Ini untuk kita sebenarnya. Ya. Karena kita Yesus yang ajaib, oleh itu kehadiran di dunia sebagai manusia, sebagai hamba sekalipun dia tetap ajaib. Tetap ajaib, ya. Ya. Dituliskan di Alkitab semua keajaiban terjadi pada Tuhan Yesus, ya. Contohnya
satu. Mempunyai silsilah dari Adam sampai Kristus ada di sini tulis ada 76 keturunan. Ya. Orang Ibrani adalah salah satu bangsa yang menulis apa? Anaknya sopo, bayi sopo, canggai sopo. Nanti saya baru tahu kalau apa namanya di Jawa itu ada istilah sampai keturunan ke berapa? Ke atas, ya, ya. Itu ada banyak loh, ada istilahnya loh. Saya tahu ini dari kitab dulu, ya, dari suku sampai keturunan beberapa ke atas. Kalau anak kita anak, kalau cucu terus cicit, ini ke atas loh, ya. Iya, itu ada istilahnya sendiri. Nah, itu salah satunya. Apa namanya? Nah itu. Ya itu yang ya. Ya nanti aja mungkin Bu Tati bisa menjelaskan. Nah, itu ada istilahnya sendiri. Nah itu orang Ibrani, orang Yahudi punya atau bahkan luar biasa ya. Kita bisa baca ya di Lukas 3 ayat 23 sampai 28 kalau kita baca. Kehadiran Yesus di dunia adalah firman menjadi manusia. Di Yohanes pasal 1 ya itu dijelaskan. Pada mulanya adalah jadi Yesus sudah ada pada sebelum kita dijadikan sudah ada ya, sudah ada ya. Yohanes 1 menjelaskan tentang keilahian Yesus ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau ini dijelaskan bisa 1 hari ya. Kasar saya coba ya. Kalau itu baca sendiri, kalau nggak ngerti tanya saya ya. Kalau tanya Bu Tanti bisa ya. Tentang kelahirannya, Tuhan Yesus sudah pernah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Itu yang pertama tentang namanya Immanuel. Itu sudah pernah dinubuatkan di Perjanjian Lama, itu di Yesaya pasal 7 ayat 14 kalau kita baca. Ya karena di Warta sudah ada. Kemudian ini adalah penasihat ajaib di Yesaya 9 ayat 5. Itu kalau kita baca. Kemudian tentang tempat kelahirannya sudah ditentukan sudah pernah dibuatkan di Perjanjian Lama. Di mana Yesus lahir? Pak Edi? Karena dua. Di mana kotanya? Ya, terima kasih. Ya, itu tentang tempat kelahirannya. Mika pasal 5 ayat 1 pernah berkata bahwa tetapi engkau hai Betlehem Efratah, ya dan selanjutnya, ya ini tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ajaib, ajaib. Karena apa? Pernah dinubuatkan. Kemudian siapa yang akan mengandung? Nah ini, ya ini sekarang masih menjadi perdebatan. Ya kita nggak usah berdebat karena apa? Kita percaya. Entah yang lain nggak percaya urusannya, ya urusannya. Yang penting kita percaya. Kalau orang Kristen tidak percaya, siapa orangnya? Tak datangi sekarang. Ya, percaya? Percaya. Bu Asih percaya? Percaya. Pak T percaya? Percaya Pak? Percaya. Yesus dikandung oleh seorang anak. Namanya siapa? Maria. Bukan Maria Mercedes loh ya. Ini namanya Maria. Anaknya siapa Maria? Loh, iya. Maria maksudnya Maria itu binti siapa? Namanya bapaknya. Di Alkitab nggak ada? Iya. Ada silsilahnya semua, ya. Bapaknya namanya siapa? Kalau Melodi anaknya siapa? Anaknya Pak Ivan dan Bu. Nah itu loh, kayak gitu loh. Ayo, Bu.
Itu pasti ada keturunannya semua. Nah itu, ya. Kalau umpamanya saya tanya, Bu Erna anaknya siapa? Saya tahu. Kenapa? Saya masih saudaranya. Namanya banyak siapa? Saya tahu. Kenapa? Itu juga banyak istri saya. Iya. Nah, itu penting. Namanya anaknya siapa? Namanya anaknya Bu Erna siapa? Nama Ivan. Nah, Ivan dulu baru. Namanya anak saya siapa? Ya, istri saya siapa namanya? Bu Yohana sekarang di sana. Nah, tadi operator LCD, ya. Puji Tuhan, ya. Pembela sidang kita siapa namanya? Kita semua adalah pembela sidang. Itu apa namanya, Pak Andi juga pembela sidang. Kenapa? Dia membina ya, pembela sidang. Tapi kalau kurang jelas, silakan baca di warta. Ya. Kalau sampai tidak tahu berarti tidak pernah membaca. Nah itu, ya. Ada di warta ada. Oh kebanyakan, oh. Karena kebanyakan. Karena kok banyak ya Bu. Banyak ayatnya ini, ya. Ya. Kemudian apalagi yang ajaib, ya. Selain dikandung anak darah itu bisa mengandung, nggak bisa. Itu karena kuasa Roh Kudus. Ya. Kemudian apalagi, ya, macam-macam ya. Terjadi sensus penduduk, ya, di zaman Kaisar Agustus. Karena saya tanya, nanti kita baca sendiri. Ini sesuatu yang ajaib, ya. Kita percaya bahwa sesuatu akan datang merubah kehidupan kita. Amin. Kita punya suami yang bandel, ya, punya suami yang bandel nggak pernah datang ke gereja. Kita doakan, ya, kita doakan. Apalagi kalau didoakan sama istrinya, itu pasti mandi, pasti manjur. Oh mati. Kalau bahasa Jawanya mandi. Kalau mandi bahasa Jawanya manjur. Kalau mandi manjur. Nah, ya. Kalau mandi madu dirubung. Oh, kalau semut nggak suka madu, Bu. Kalau yang suka madu siapa? Nah itu dirubung tak? Nah itu sakit enggak? Kalau disentuh baru sakit Bu. Kalau dirubung aja enggak. Nah. Makasih Bu Tati. Ya. Ya. Kemudian apa? Malaikat memberi kabar kepada gembala. Ini dinyatakan di Perjanjian Baru juga. Ini kebalik ya. Mestinya Perjanjian Baru di sini. Lanjutannya. Iya. Aku yang ngantuk. Ya. Jadi yang pertama dinyatakan di Perjanjian Baru. Ya, malaikat memberi kabar kepada Maria. Malaikat siapa namanya? Gabriel. Kalau di Perjanjian, kalau di terjemahan nama malaikat siapa? Malaikat siapa namanya? Malaikat Jibril. Jibril sama Gabriel sama? Ya? Sama. Itu terjemahannya sama, tapi sebetulnya istilahnya lain. Ya. Ini yang benar adalah Gabriel. Ya. Kemudian apa? Yang kedua, malaikat memberi kabar kepada ya, lewat mimpi. Oleh sebab itu kita jangan merendahkan mimpi. Kenapa? Mimpi bisa Tuhan bicara lewat mimpi. Ada ayatnya itu di Ayub. Sudah pernah saya sampaikan tapi saya lupa hari ini. Di Ayub berapa ya? Karena Ayub banyak ya. Pasal coba. Ya. Nanti baca Alkitab sendiri. Itu ada Tuhan berbicara lewat tidur waktu malam. Ya.
Tuhan berbicara lewat tidur waktu malam. Itu Tuhan berbicara. Kalau umpamanya ya kita mimpi kemudian kita terbangun dan kita masih ingat mimpi itu, berarti mimpi dari Tuhan. Ya. Pernah sini mimpi masih ingat? Pernah? Pak Jim pernah mimpi tapi masih ingat? Itu mimpi dari Tuhan? Nggak tahu ya. Kalau belum kejadian masih belum tahu. Stefan pernah mimpi tapi bangun masih ingat? Mimpi apa? Banyak kok Pak. Itu karena kebanyakan tidur. Saya pernah mimpi tapi masih ingat dan itu kejadian. Ya. Mimpi saya menakutkan. Ya, ini kejadian untuk saudara saya sebetulnya. Tapi saudara saya sudah meninggal. Ya. Ini sebetulnya berita sudah pernah saya sampaikan. Nah, ini loh. Bukan ini. Ayo. Ayo. Ayat 7 ya. Ya. Ya, tolong dibaca Pak Edi. Maka engkau mengagetkan aku dengan mimpian dan mengejutkan aku dengan khayalan. Nah, itu. Ada lagi. Jadi terima kasih Pak Edi ya. Ya. Ini kalau juga sama di kitab Ayub dari Tuhan berbicara lewat tidur waktu malam. Ya. Tuhan berbicara. Nah, ini. Ini ayatnya Pak Edi tadi. Ayat 7 ayat 14. Kemudian ada ayat lagi. Ya, Tuhan berbicara lewat tidur waktu malam. Ya. Sekarang enak HP, cepat sekali. Kalau dulu harus buka Google dan si. Kalau nggak ketemu balik lagi. Ya. Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Dan nabi-nabi pada zaman perjanjian lama itu biasanya lewat mimpi. Ya, banyak sekali. Istilahnya apa? Tuhan bicara lewat mimpi. Seperti apa namanya? Yusuf. Ya, Yusuf adalah raja pemimpi. Dia bisa mengartikan arti mimpi juga. Dan dia lewat mimpi juga. Nah, itu. Ya. Mimpi itu apa sih mimpi itu? Ya, bukan itu istilah ilmiahnya. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Dream. Bukan ekstrim. Kalau ekstrim saya suka. Kalau ekstrim itu, nah ini loh, nah ini loh ayat yang saya maksud. Ya, tolong dicatat ya. Ayub 33 ayat 15. Tolong dibaca dengan suara keras. Ayub 33 ayat 15. Dalam mimpi waktu penglihatan waktu malam. Dalam mimpi dalam penglihatan waktu malam. Bila orang minyak tidur, bila berbaring. Ini ayat sebelumnya, tolong ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak bisa. Ya, terima kasih Bima. Ini rahasia Alkitab. Ya. Coba baca ayat 14 sampai 15 sih. Tolong baca dengan suara keras. Suaranya Ruth, tolong. Ruth. Ya. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ya, terima kasih. Ya. Itu. Ini sudah jelas ya. Kalau penglihatan apa tadi? Waktu malam. Penglihatan waktu malam bukan berarti ketok-ketokan ya. Ya. Penglihatan waktu malam waktu kita tidur. Ya. Bukan penglihatan melihat setan. Ya. Bukan. Tapi penglihatan waktu malam adalah waktu tidur. Bila orang nyenyak, Tuhan akan berbicara kepada
kita orang-orang yang dikasih. Ya, saya percaya kita akan ditolong Tuhan. Saat ini dalam masalah Tuhan akan menolong kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan luar biasa. Ya, nanti dibaca setelah pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah baca. Oh iya. Ini janin bisa melonjak. Janin bisa melonjak. Janin Yohanes Baptis. Ya. Kemudian apa? Terjadi sensus. Kemudian malaikat memberi kabar gembira. Malaikat datangnya sudah ajaib. Apalagi ribuan malaikat datang yang dikabarkan pada gembala. Kalau dikabarkan pada para gembala sidang saya masih ada di situ, ya. Ini gembala-gembala di Padang, akan merdus, ya. Ini dikabarkan ke para gembala. Nah, itu saya sudah pernah khotbah, ya, dulu. Itu 1 jam durasinya, ya. Kalau tidak saya khotbahkan, orang-orang Majus menyembah Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Kemudian malaikat memberi kabar kepada Yusuf untuk mengungsi ke Mesir lewat mimpi, ya, karena mau dibunuh oleh Raja Herodes. Ya, kemudian Simeon dan Hana mendapat kesempatan menyaksikan Mesias. Amin. Kita pasti tolong Tuhan. Angkat tangan. Kita pasti tolong Tuhan. Ya. Media percaya akan ditolong Tuhan. Amin. Ya. Ya, saya undang para pembiar sidang untuk ya. Yang belum makan siapa? Coba angkat tangannya. Bapak dibagi. Ya, mari kita sebentar akan memperingati sakramen perjamuan kudus, ya, lewat tubuh dan darah Yesus. Kita akan menikmati perjamuan kudus pada saat ini, ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa sama-sama untuk memperingati kematian-Mu di atas kayu salib lewat tubuh dan darah-Mu pada ibadah kami siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus, lewat tubuh dan darah-Mu kami percaya bahwa apa yang kami makan dan minum adalah tubuh dan darah-Mu untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur melayakan kami untuk makan dan minum perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Silakan dipakai. Akhirnya bisa dibaca dulu ya. Kami percaya Tuhan pasti akan menyelesaikan masalahmu. Amin.
Pas ya? Oh sih. Pas. Ada hijau mana lagi? Ya, sudah terima sudah akur. Ya, mari kita pakai berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan roti dan suatu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang cawan sudah makan lalu berkata, jalan ini adalah perjalanan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu menyebutnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu pada kami semua, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah makan dan minum berjaman kudus-Mu. Kami percaya yang sakit Kau kesembuhkan, yang dalam masalah sudah Kau berikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam ikatan Tuhan sudah Kau berikan kebebasan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu dan sekali salib bagi kami semua yang hadir pada siang hari ini maupun kami sempat hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami yang kami beringati lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, ini akan terjadi bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk. Ya, mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan dulu lagunya, ya. Ya, lagunya Ku Mau Bersyukur pada Tuhan. Kita nyanyikan lagunya aja. Ku mau
Baru dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah siang hari ini, maupun kami sempat hadir. Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan, dan pelayanan dan kesehatan rumah tangga kami Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati anak, menantu, cucu, buyut kami dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati yang sudah melayani ibadah pada siang hari ini. Terus kau berkati Ibu Umi yang sudah melayani sebagai WR Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Ibu Hermin dan Ibu Susi yang melayani sebagai singer Tuhan Yesus. Kau berkati Alamu Selvi yang melayani sebagai operator LCD. Kau berkati saudara kami Andreas sudah melayani sebagai operator sound mixer Tuhan Yesus. Kau berkati para pemain musik Tuhan Yesus. Berkati Yosua Leo sudah melayani sebagai pemain drum. Kau berkati saudara Bima yang sudah melayani sebagai pemain bass. Kau berkati saudara Lewi Santoso yang sudah melayani sebagai pemain gitar. Kau berkati anakmu Melody yang sudah melayani sebagai pemain piano, dan juga anakmu Yohana yang sudah mainkan filler Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus pemain musik. Kau berkati yang melayani sebagai kolektan Bapak Rudolf dan Ibu Solesa. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pelayan sekolah minggu Tuhan Yesus Kristus, yaitu saudara Yosua dan Michelle Tuhan Yesus yang melayani sebagai pelayan sekolah minggu. Tuhan berkati. Kau berkati para pelayan perjamuan suci. Tuhan Yesus berkati para pemilik sidang, yaitu Pak Markus, Pak Stephen dan Pak Andi yang sudah melayani sebagai pelayan perjamuan kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya saat ini buat anak-anakmu yang saat ini sakit Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Esther Wiwin Tuhan Yesus Kristus, supaya dia bisa kembali beribadah kepada Engkau di gereja. Kau pulihkan kakinya Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Hendro Tuhan Yesus. Kau pulihkan dengan sempurna Tuhan Yesus karena penyakit dalam tubuhnya. Kau berkati Pak Jim Tuhan Yesus. Kau jamah pulihkan matanya Tuhan, dia bisa kembali melihat Tuhan Yesus. Berkati anakmu Lucy yang saat ini sakit Tuhan. Kau jamah Tuhan, pancur kuasa saya penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pulihkan anakmu Jesslyn Tuhan Yesus, saat ini saya sakit. Kau percaya Tuhan. Kau pulihkan anakmu Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pulihkan juga Pak Andika yang saat ini saya sakit. Kau jamah pulihkan matanya Tuhan Yesus Kristus, dan dia bisa kembali melihat yang jelas Tuhan Yesus. Kiranya tanganmu yang berlubang paku, tanganmu yang berkuasa saling menjamah anak-anakmu Tuhan Yesus saat ini sakit Tuhan Yesus. Bilu-bilu memulihkan dan menyembuhkan anakmu Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan dan memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda Tuhan Yesus Kristus. Kau jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan depan maupun saya penyakit orang jahat. Jauhkan kami dari salah gangguan, salah kegelapan, dan salah magic, salah serang balik, mana kesilapan. Jauhkan kami dari wabah corona, bahaya menular, mematikan maut. Supaya kucurkan berkatmu, berkat uang, makan, pakaian, kesehatan, sampai serta penyakit lindungan dan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, yang berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus sementara kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni anak salah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami